Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jikeraia SPD, mahasiswa bimbingan konseling dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran konseling individu dengan pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ananda Yepti, apa kabarnya hari ini? Ya, kabar saya hari ini kabar baik, Bu, dan juga sehat. Wah, kita bersyukur sekali ya ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada kita di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita juga dituntut untuk selalu mematuhi prokes dimanapun kita berada ya. Ya. Oke, apa nih kegiatan Ananda Yepti akhir-akhir ini di masa PJJ? Apakah Ananda masih sering, katanya nih Ananda hobi baca nih ya? Iya, Bu. Masa pandemi seperti ini saya rajin membaca di aplikasi webtoon, dan di aplikasi webtoon tersebut saya baca tentang kisah remaja, Bu, seperti kisah Semarang. Ya. Oke, jadi Ananda mengisi waktunya di rumah selama pandemi ini dengan membaca di aplikasi webtoon, begitu ya nak ya? Ya, Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktunya berkenan untuk join di link virtual kegiatan konseling individu hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda sudah mengetahui mengapa kegiatan konseling individu hari ini kita laksanakan, Nak? Sebenarnya saya tidak tahu, Bu, apa kayak yang dimaksud hari ini secara virtualnya, Bu. Saya tidak tahu. Oke, jadi mengapa kegiatan konseling hari ini dilakukan? Jadi berdasarkan data yang Ibu peroleh, akhir-akhir ini Ananda Yepti sering berkomentar ya dalam media sosial, khususnya WA grup kelas itu kurang memperhatikan etika, seperti itu, Nak. Oh, jadi begitu, Bu. Ya, memang laki-laki ini saya di rumah atau juga di kos, Bu. Biasanya memang sedang berat, tidak ada waktu itu, Bu, sering melihat di grup WA. Jadi mungkin itu waktu saya mengatasi di WA tersebut dengan memberikan tanggapan seperti memberikan emot atau juga dengan hal seperti itulah, Bu, yang saya lakukan. Oke, tapi sebelumnya apakah Ananda Yepti pernah melakukan konseling? Kalau dulu pernah, Bu, sebelum adanya COVID ini. Namun karena adanya COVID sekarang ini, jadi saya tidak pernah lagi ke ruang konseling, Bu. Oke. Nah, bagaimana, Bu, kesanmu terhadap konseling yang dilakukan secara virtual ini? Jujur ya, Bu, saya sendiri merasakan secara virtual bimbingan konseling ini, saya rasa takut, Bu. Saya ragu, ya seperti itu, Bu. Oke, Ananda Yepti, kamu tidak perlu takut ya, Nak ya, karena beberapa temanmu juga melakukan konseling secara virtual. Iya, Bu. Namun saya cukup ragu, Bu. Dan saya sendiri memang takut untuk mengikuti konseling masuk dalam room ini.
Oke, kamu tidak perlu takut dan ragu berada di room virtual untuk melakukan konseling individu, melakukan konsultasi dengan ibu. Karena ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling, tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. Nah, Oh, jadi begitu ya, Bu. Saya oke. baru tahu bahwa bimbingan konseling tersebut seperti itu, Bu. Oke. Nah, oke. Menurutmu, apa peranan guru bimbingan konseling dalam proses konseling? Menurut saya ya, Bu, kalau bimbingan konseling tersebut adalah tugasnya untuk menyelesaikan masalah seorang siswa. Oke. Jadi menurut Ananda Yeti, guru bimbingan konseling itu menyelesaikan masalah siswa seperti itu ya? Iya, Bu, seperti itu. Jadi gini nak ya, di sini ibu sebagai guru bimbingan konseling atau konselor itu berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu konseling dalam menghadapi masalah. Sedangkan kamu sendiri nih anak ya sebagai konseling harus berperan aktif untuk mengemukakan apa yang sedang kamu alami secara jujur. Nah, nanti kamu mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oh, jadi seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif, Bu, dalam proses ini, dalam proses virtual bimbingan konseling ini, Bu. Tapi saya tidak mau, Bu, jangan sampai teman saya tahu permasalahan saya ini, Bu. Oh, oke. Ananda Yeti, soal itu nak, kamu tidak perlu khawatir ya nak ya. Karena dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu sebagai guru bimbingan konselingmu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, jadi jika begitu, Bu, saya tidak akan khawatir jika memang sudah sepatutnya seperti itu. Oke, nah sebelum kita membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu dulu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah dalam waktu 15 sampai 40 menit cukup? Iya, Bu, saya rasa memang sangat cukup sekali untuk Oke. mengerti apa yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baiklah. Sekarang kamu bisa menceritakan masalah apa yang sekarang terjadi, nak? Ya, berarti saya akan menceritakan masalah saya ya, Bu. Jadi, Iya, silakan, nak. ya, saya bingung, Bu, untuk kebelakangan ini teman saya dan juga guru saya, Bu. Teman saya menjauhi saya dan guru saya menegur saya, Bu. Jadi, saya sangat bingung untuk belakangan ini, Bu. Saya rasa saya ada masalah gitu ya. Maksudnya bagaimana? Terkait dengan guru dan teman, begitu? Iya begitu, Bu. Kok bisa seperti itu? Bisa disampaikan lebih jelas lagi, nak. Bukannya Ananda Yeti adalah salah satu murid yang cerdas, berprestasi dan juga aktif nih di beberapa kegiatan eskul. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya memang sering mengomentari dan merespon cepat kalau ada informasi dan percakapan di grup WhatsApp, Bu. Jadi kamu selalu merespon kalau ada informasi dan percakapan seperti itu? Iya, saya selalu menanggapi chat-chat yang diberikan teman-teman saya atau guru-guru saya dengan emot, Bu. Juga karena lebih cepat dan lucu-lucu juga, Bu. Karena kalau harus dengan menulis kata itu sangat-sangat lambat, Bu. Saat kamu membalas chat dengan guru, apakah dengan menuliskan kata-kata, nak? Tidak, Bu. Saya juga menggunakan emot. Karena memang banyak sekali pilihan emot yang keren-keren dan lucu.
Jadi meskipun membalas chat dengan guru, kamu tetap memilih mengklik emoticon, gitu? Iya, begitu Bu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu memang salah Bu, dan tidak sopan, dan juga kurang tepat. Tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya dalam menanggapi atau membalas chat tersebut pada media sosial harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, dan juga yang sangat wajar ya Bu. Gitu. Oke. Kamu mengatakan harus menggunakan kata-kata yang ditulis dengan baik, benar, serta sopan dalam membalas atau berkomentar di WA grup kelas. Tapi Ananda Yeti juga mengatakan merasa nyaman dan lebih cepat dengan menggunakan emoticon, begitu? Iya Bu, dan menggunakan emot. Saya bingung Bu, harus bagaimana? Saya takut nanti dimarahi lagi dan dijauhi teman-teman saya Bu. Terus? Saya berharap Ibu bisa membantu masalah saya agar saya tidak dijauhi teman-teman saya dan dimarahi oleh guru. Oke, kamu Ananda Yeti berharap Ibu bisa membantumu untuk mengubah kebiasaan dalam menanggapi atau merespon informasi yang dibagikan di WA grup. Seperti itu, nak? Iya Bu, kalau saya begini terus, nanti saya takut tidak punya teman lagi Bu. Jadi apakah Ananda Yeti merasa tertekan, nak, menghadapi keadaan ini? Iya Bu, saya jujur takut kan tidak punya teman. Saya di sini tinggal di kos sendiri, jauh dari orang tua Bu. Apalagi kalau sampai orang tua saya tahu, saya sering ditegur oleh guru. Ibu mengerti, nak, dengan perasaanmu berdasarkan ceritamu tadi, kamu dalam bermedia sosial menanggapi WA grup kelas khususnya cek informasi dari guru atau chat dari teman menggunakan emoticon, bukan dengan kalimat yang seharusnya kamu tulis dengan layak dan lebih pantas. Karena kamu merasa dengan emoticon tersebut cepat, keren, dan lucu. Namun kamu merasa akhirnya takut jika nanti tidak punya teman. Kemudian kamu tidak tahu harus bagaimana nih agar bisa diterima oleh teman lagi. Begitu, betul? Iya Bu, betul. Betul begitu Bu. Oke, Ibu paham. Dengan apa yang kamu alami sekarang, pada dasarnya, nak, berkomunikasi dengan menggunakan emoticon pada pesan singkat melalui handphone dirasa lebih cepat, keren, lucu. Namun, nak, jika belum memahami makna dan tidak digunakan sesuai dengan keadaan, kepada siapa dikirimkan, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan bisa menjadi sikap yang tidak sesuai dengan etika bermedia sosial. Oh, jadi begitu Bu. Benar juga Bu. Saya memang salah dalam mengatasi bermedia sosial dengan memberikan emot dalam grup WA seperti itu Bu. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang coba Ananda pikirkan hal apa yang membuat Ananda bisa lebih memahami etika dalam berkomentar di media sosial, khususnya WA grup kelas nih. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar atau yang sopan sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman, untuk menghargai orang lain, membaca dan melihat apa konteks konten yang disampaikan, bagaimana latar belakang si pengunggah konten, seperti itu Bu. Oke, nah kan Ananda Yeti sudah tahu, sudah menemukan bagaimana cara agar bisa diterima baik lagi oleh teman. Jadi apa nih rencana Ananda Yeti untuk menghilangkan kecemasan dalam berkomentar di media sosial? Saya akan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan Bu, kalimat yang benar, dan lebih bijak memilih emoticon, karena yang lebih tepat saya gunakan.
sesuai dengan konten yang ada. Seperti itu. Bagus Ananda Yeti. Kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Nah, bagaimana Nak? Jika tindakan yang kamu akan lakukan ini sebaiknya dicatat dan diketahui oleh Ibu? Kenapa harus dicatat, Bu? Ya, supaya nanti Ananda Yeti tidak lupa dengan apa yang dilakukan. Jadi Ananda Yeti bisa berpedoman dengan apa yang ditulis tersebut. Apakah Ananda Yeti bersedia, Nak? Baik, Bu, saya bersedia akan mencatat apa yang telah Ibu berikan. Saya akan pedomankan. Oke, baiklah. Ibu akan coba kirimkan sebuah format kontrak perilaku. Nanti Ananda Yeti bisa menuangkan apa saja rencana Ananda yang kiranya bisa mengubah kebiasaan Ananda dalam berkomentar di media sosial. Namun Nak, kontrak perilaku ini perlu kita sepakati bersama kapan waktu berakhir. Kira-kira dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, Nak? 1 bulan, Bu. Mungkin akan saya terap diri saya, iya. Oke, jadi dalam waktu 1 bulan ya, Nak ya? Iya. Nanti, Nak, dalam waktu 1 bulan, jika Ananda berhasil mengubah kebiasaan menjadi lebih baik, Ananda Yeti akan mendapatkan reward dari Ibu berupa pujian seperti itu ya, dan Ibu akan memberikan senyum terbaik Ibu kepada Ananda Yeti. Itu jika Ananda Yeti berhasil. Nah, baiklah. Untuk itu boleh Ananda Yeti tuliskan di sebuah kertas terlebih dahulu, kiranya apa saja rencana tersebut. Akan Ibu berikan waktu sekitar 3 menit, cukup Nak? Baik, Bu. Oke, silakan Ananda mengerjakan terlebih dahulu, Ibu berikan waktu 3 menit. Baiklah, Ananda Yeti. Sekarang kertas yang sudah Ibu bagikan di WA-mu, itu nanti bisa kamu unduh, kemudian kamu print ya Nak ya. Kamu print, terus apa yang kamu tulis hari ini itu bisa kamu tuangkan di dalam format tersebut. Nah, Ibu yakin jika Ananda Yeti bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka permasalahan ini akan berangsur membaik. Iya Bu, baik, saya akan melakukannya Bu, dan yang terbaik. Oke, boleh Ananda sebutkan apa saja rencana yang akan Anda lakukan tersebut? Yaitu pertama, mengubah sikap buruk saya Bu, yang tidak sopan menjadi lebih baik lagi, belajar untuk menjadi lebih sopan, menanggapi isi WA yang ada di grup. Nah, yang kedua, yaitu dengan berperilaku, bertutur kata baik, yang sopan, dan juga saling menghargai teman-teman yang ada di grup WhatsApp dan juga guru. Itu Bu. Oke, Ibu ingatkan kembali, dengan sopan artinya kamu memilih kata yang layak digunakan ya Nak ya? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Nak. Mulai kapan kiranya Ananda Yeti melakukannya? Secepatnya Bu, mungkin mulai besok saya akan menerapkannya Bu. Ya. Bagus. Jadi Ananda Yeti mulai besok akan mencoba menerapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengubah kebiasaan kemarin ya Kak ya, seperti itu. Iya Bu. Oke, Ibu yakin Ananda Yeti pasti bisa, karena Ananda Yeti adalah anak yang cerdas. Kamu tahu pasti apa yang terbaik untuk Ananda Yeti lakukan. Baik Bu, saya senang sekali jika ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan komitmen melakukannya Bu, untuk menerapkannya dalam kehidupan saya Bu. Oh siap, bagus. Ibu sangat senang mendengarkan antusias Yeti menyampaikannya. Nah, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan Nak? Mungkin saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu.
Oke. Terima kasih Ananda Yeti sudah melakukan kegiatan konseling individu dengan baik dan aktif. Jangan lupa nanti untuk melaporkannya ke Ibu ya. Iya, Bu. Oke, sesuai waktu yang telah kita sepakati hari ini. Oke. Bagaimana perasaan Ananda Yeti sekarang? Ya, Bu, saya akan berusaha komitmen agar ketakutan yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat diterima oleh teman-teman lagi dengan baik. Ya, seperti itu, Bu. Oke, apakah Ananda Yeti merasa lega atau hanya sedikit atau seperti apa nak rasanya nak? Merasa lega, sangat senang, Bu, karena rasa ketakutan saya sekarang mungkin sudah membaik dan juga oleh karena bantuan Ibu permasalahan saya selesai, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri konseling ini, Ananda Yeti harus melaporkan hasilnya ke Ibu ya. Kemudian bulan depan silahkan menghubungi Ibu. Kita akan membicarakan tindak lanjut dari apa yang Ananda lakukan. Ya, Bu, bulan depan saya akan menghubungi Ibu kembali dan membicarakan tindak lanjut dari apa yang telah saya lakukan selama sebulan ini. Ya. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat, nak. Kalau begitu, sisi konseling ini dapat kita akhiri dan Nak Yeti jangan sungkan jika ingin chat Ibu untuk melaksanakan konseling selanjutnya ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya izin ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Yeti. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi ya nak ya. Ya.